Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Anda Silvi Meilianan, Magister Humaniora. Yang kami hormati Ibu Nina Amalia Nur Ihsania, SPD MPD. Yang kami banggakan rekan-rekan kelas DRDA mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bahasa Indonesia yang terdiri dari anggota kami yaitu saya sendiri, Hadio Febrianto, dan rekan saya. Nama saya Dimas Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi hasil penelitian kami yang berjudul Analisa Desain Tempat Kerja dengan Pendekatan Faktor Pekerja di Perusahaan PT XYZ. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3 yang kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh fisiologis ruang kerja bagi kinerja karyawan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur pembuatan desain kursi dan loker yang sesuai dengan antropometri manusia. Yang ketiga yaitu bagaimana desain ruang kerja yang baik bagi karyawan. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh fisiologi bagi kerja karyawan. Yang kedua yaitu menganalisa cara mengukur pembuatan desain kursi dan loker yang sesuai dengan antropometri manusia. Yang ketiga yaitu memberikan usulan desain ruang kerja yang baik sesuai dengan human factor. Berikut adalah diagram alir yang kami jadikan acuan sebagai penelitian kami. Yang pertama yaitu melakukan studi atau tinjauan lapangan. Setelah mendapatkan hasil tinjauan lapangan, selanjutnya yaitu kami menentukan latar belakang dan perumusan masalah yang akan kami ambil. Setelah mendapatkan latar belakang dan perumusan masalah, kita melakukan studi literatur, kita kumpulkan dasar-dasar teori untuk mendukung penelitian kami. Setelah semuanya lengkap, selanjutnya yaitu kami melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami lakukan di PT XYZ dengan melakukan sampling terhadap beberapa karyawan. Yang selanjutnya kita lakukan analisa dan pengolahan data. Apabila eh, kondisi di ruang kerja PT XYZ sesuai, maka selanjutnya kita melakukan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan apabila tidak sesuai, kita akan melakukan analisa dan pengolahan data kembali. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Dimas. Baik, latar belakang pada penelitian kali ini. Karyawan merupakan aset utama perusahaan. Karyawan menjadi penggerak utama perusahaan. Tanpa adanya karyawan yang memenuhi standar perusahaan, maka tidak akan tercapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai aset yang utama, maka perlu adanya perhatian khusus kepada karyawan agar tetap sehat dan mampu bekerja secara maksimal. Perancangan desain tempat kerja yang nyaman merupakan upaya yang harus dilakukan perusahaan. Maka dari itu, perlu adanya analisa desain tempat kerja dengan pendekatan faktor pekerja atau human resource agar selaras dan mampu memberikan kenyamanan bagi para pekerja. Peneliti akan mencoba menganalisa desain ruang kerja pada perusahaan PT XYZ yang bercabang di Kalimantan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Next. Antropometri dalam ruang kerja.
Dalam meningkatkan kinerja dan keandalan sistem kerja, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dan perlu untuk dicari agar dapat dibandingkan sebagai penyebab dari terjadinya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah komponen sistem desain yang akan dibahas pada penelitian saat ini. Rekomendasi desain tempat kerja dapat dibuat melalui data antropometri sebagai rekomendasi. Manusia yang pada dasarnya memiliki ukuran, bentuk, tinggi, berat, dan lebar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan menggunakan data antropometri ini, kita dapat mempertimbangkan ergonomis dalam proses perencanaan produk. Penulis akan mencoba mengukur salah satu komponen pada ruang kerja berupa kursi untuk mendesain kursi yang sesuai antropometri pada tubuh manusia. Next, Mas. Pada penelitian ini, kita mengambil 50 sampel karyawan di PT XYZ untuk membantu kita dalam pengumpulan data. Pertama, kita melakukan survei ketidaknyamanan kursi kerja yang berada di PT XYZ. Dari hasil pengumpulan data tersebut, didapatkan 15 orang merasa tidak nyaman dan 35 orang lainnya merasakan sakit. Dengan frekuensi yang cenderung ke sering dan selalu ini, maka mengindikasikan adanya kesalahan, baik itu desain ataupun ukuran pada kursi kerja di perusahaan PT XYZ tersebut. Oleh karena itu, kita akan mencoba melakukan pengukuran untuk mendesain kursi kerja dengan pendekatan antropometri. Next. Baik, kita ini merupakan lampiran pengukuran data antropometri pada tubuh manusia yang datanya akan diolah di slide selanjutnya. Next saja, Mas. Pengukuran desain kursi. Oke, dari sini kita dapat mengetahui ukuran-ukuran tubuh mana saja yang akan kita lakukan pengukuran untuk mengukur desain kursi yang akan kita buat. Yang pertama ada nomor satu yaitu lebar bahu, yang kedua merupakan lebar lebar antara siku, yang ketiga ada lebar pantat, keempat ada tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur dari lantai sampai dengan paha, nomor 5 yaitu tinggi mata dalam posisi duduk, nomor 7 itu tinggi siku duduk, nomor 8 ada tinggi lutut duduk, dan nomor 9 merupakan panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari lutut atau betis. Lanjut. Dari pengolahan data tersebut didapatkan rata-rata dari 50 sampel pegawai di PT XYZ yang didapat sebagai berikut. Pada nomor satu didapatkan data sebesar 36,412 cm, nomor 2 163,116 cm, nomor 3 36,68 cm, nomor 4 44,78 cm, nomor 5 60,44 cm, nomor 6 133,13 cm, nomor 7 24,20 cm, nomor 8 41,13 cm, dan nomor 9 44,64 cm. Dari data tersebut kita coba buat desain kursi yang sesuai data antropometri sehingga didapatkan desain kursi yang ergonomis dan sesuai dengan bentuk tubuh karyawan di PT XYZ tersebut. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Haryo. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan slide berikutnya, yaitu faktor fisiologis.
Faktor fisiologis merupakan hal-hal yang berhubungan dengan tubuh fisik yang mempengaruhi pikiran. Dalam hal bekerja, kita membutuhkan tenaga dan kenyamanan untuk berpikir maupun bekerja fisik. Dalam mendesain ruang kerja yang baik, maka perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat menimbulkan karyawan menjadi mudah lelah dan stres. Berikut hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan karyawan dalam bekerja, yaitu temperatur yang ekstrim. Artinya di sini ketika suhu cukup panas, karyawan akan merasa tidak nyaman, merasa gerah, dan ketika suhu juga terlalu dingin, karyawan akan tidak nyaman ketika melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu tingkat kelembapan yang tinggi atau rendah. Jadi untuk kelembapan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan karyawan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu noise atau kebisingan ketika memang dalam suasana kerja yang cukup bising atau noise yang sangat banyak, itu akan juga mengganggu konsentrasi sehingga menyebabkan kenyamanan karyawan terganggu. Yang terakhir yaitu vibrasi yang jadi secara terus-menerus, artinya di sini timbulnya getaran yang juga pengaruh karena di PT EasyJet adalah dekat dengan mesin, jadi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan karyawan. Usulan desain ruang kerja. Berdasarkan hasil eh, analisa dan pengolahan data yang kami lakukan, berikut kami tampilkan untuk desain ruang kerja yang menurut kami sesuai dengan kondisi di PT XYZ yang bisa membuat karyawan merasa nyaman sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama yaitu ventilasi yang cukup. Artinya di sini ketika ada ventilasi, suhu atau kelembapan di dalam ruangan bisa terjaga. Dan pencahayaan yang ada di dalam ruangan juga terjaga dengan baik. Artinya karyawan tidak merasa gelap ataupun kekurangan cahaya ketika melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu desain loker. Desain loker di sini kami susun sesuai dengan antropometri yang sudah kami hitung, yang sudah kami ukur. Artinya tinggi loker tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah sesuai dengan data yang sudah kami ambil. Lalu di sekat kami menggunakan sekat portable atau sliding door. Artinya jika memang ruangan terasa sempit atau membutuhkan ruang yang lebih besar lagi, sliding door bisa dibuka menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu frekuensi tingkat ketidaknyamanan yang tinggi oleh para pekerja yang cenderung sering merasa tidak nyaman dan sakit di ruang kerja membuat peneliti untuk memberikan usulan desain tempat kerja yang disesuaikan dengan tipikal manusia atau karyawan seperti menggunakan faktor antropometri dan fisiologis yang dapat mengurangi bahaya, meningkatkan kenyamanan dan aktivitas yang dapat timbul di tempat kerja. Penulis memberikan usulan atau saran desain tempat kerja yang telah disesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 eh, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas DRDA. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dan masukan dari ibu-ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Cukup dari saya. Dari Mas Dimas, apakah ada yang mau ditambahkan atau disampaikan, Mas? Baik, dari saya cukup, Mas. Saya rasa cukup. Oke, kalau cukup mungkin demikian dari kami. Eh, Atas kesalahan atau kekhilafan kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.